Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Baik, kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan cerita yang berjudul Mbak Hartinem bagian 2 atau tamat. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa nih, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan inilah selengkapnya. Tiba-tiba saja Mbak Hartinem dikejutkan oleh kehadiran Bu D-nya yang tanpa ia sadari sudah duduk di sampingnya. Bu D. Mbak Hartinem memalingkan wajah ke Bu D yang duduk di sampingnya. Mbak Hartinem tersenyum hambar, lalu kembali mengarahkan pandangannya ke depan. Lalu ia berkata dengan pelan dan datar, "Aku tak menyalahkan Hartini dan Trisno, Bu D. Aku cuma merasa, mengapa nasibku begini ya, Bu D?" Terlihat air matanya Mbak Hartinem semakin deras membasahi pipinya. Bahunya terlihat bergetar, menahan gejolak hati yang mendalam. "Bu D paham, Duk, bagaimana perasaanmu saat ini. Tapi Bu D tidak mau kamu terus meratapinya. Bu D takut nanti kamu sakit loh, Nduk," ujar Bu D menimpali ucapan Mbak Hartinem dengan penuh kesabaran. Sambil membelai rambut keponakannya dengan lembut penuh kasih sayang. Mbak Hartinem hanya diam, tak menanggapi ucapan Bu D-nya. Ia hanya tertunduk dengan isak tangisnya yang begitu menyedihkan. Sebulan kemudian, dikabarkan Mbak Hartinem sakit keras. Banyak tetangga secara bergantian menjenguknya sebagai bentuk solidaritas para warga. Bahkan karena rasa solidaritas warga setempat, Mbak Hartinem dibawa ke rumah sakit terdekat untuk berobat. Namun seminggu Mbak Hartinem di rumah sakit, tidak ada perubahan dan pihak rumah sakit saat itu menganjurkan kepada pihak keluarga agar Mbak Hartinem dibawa pulang saja. Walau saat itu kondisi Mbak Hartinem belumlah sehat, bahkan masih seperti semula. Sekembalinya dari rumah sakit, kondisi Mbak Hartinem semakin memprihatinkan. Walau masih bisa berbicara, namun sudah tidak mau makan, minum, hanya bisa beberapa sendok saja. Hingga pihak keluarga sudah mulai pasrah. Suatu hari, Pak Desudin mendatangi rumah Pak Ustadz, sekaligus tokoh masyarakat di sana, untuk meminta bantuan. "Assalamualaikum." Pak Sudin mengetuk pintu rumah dan mengucapkan salam di rumah Pak Ustadz. "Waalaikumsalam." Terdengar suara jawaban dari dalam rumah Pak Ustadz. Tak lama berselang, pintu rumah Pak Ustadz pun dibuka. Umi menyapa dan mempersilahkan untuk masuk ke Pak Sudin. "Oh, Pak Sudin, silahkan masuk," sapa Umi ke Pak Sudin. Namun Pak Sudin tidak masuk. Terlebih dahulu ia menanyakan keberadaan Pak Ustadz. "Maaf Mi, Pak Ustadznya ada Mi?" "Oh, ada di dalam. Ayo silahkan masuk dulu," jawab Umi seraya kembali mempersilahkan masuk ke Pak Sudin. "Silahkan Pak, duduk Pak. Saya panggil Bapak dulu ya." Lalu Umi masuk ke dalam. Tak lama Pak Ustadz pun keluar. "Assalamualaikum." Pak Ustadz dengan senyum ramah menyapa dan menyalami Pak Sudin. Lalu beliau duduk di kursi tamu itu
berhadapan dengan Pak Sudin. "Tumben nih datang kemari, ada apa Pak?" tanya Pak Ustadz ke Pak Sudin mengawali obrolan. "Begini Pak Ustadz, maksud dan tujuan saya ke sini mau minta tolong." Singkat cerita, Pak Sudin menceritakan semua tujuannya yang intinya meminta tolong ke Pak Ustadz untuk mengobati Mbak Hartinem dengan cara doa. Karena secara medis semua sudah dilakukan, tapi tidak ada perubahan. "Baik Pak Sudin, saya akan coba semampu saya. Kalau pendapat saya, mari kita sama-sama berusaha kumpulkan keluarga untuk melaksanakan pengajian, baca surah Yasin dan surat lainnya. Ya, memohon pada Allah jika memang umurnya masih panjang. Kita mohon supaya Allah mengangkat segala penyakitnya. Namun jika sebaliknya, kita mohon juga supaya dilancarkan jalannya. Gimana Pak?" Pak Ustadz mengakhiri ceritanya yang diakhiri meminta persetujuan Pak Sudin sebagai keluarganya. Sejenak Pak Sudin termenung, seakan ia ragu untuk mengambil keputusan. Lalu Pak Sudin berkata, "Gimana ya Pak Ustadz, kalau saya pulang dulu, saya akan berunding terlebih dahulu dengan keluarga," ucap Pak Sudin. "Oh ya, bagusnya memang seperti itu Pak, supaya jangan sampai nanti jadi fitnah kepada saya," sambung Pak Ustadz. "Kalau begitu saya permisi pulang dulu ya Pak Ustadz." Lalu Pak Sudin pamit pulang untuk berembuk dengan keluarganya. Singkat cerita, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selepas sholat asar, terlihat Pak Ustadz baru saja tiba di rumah. Pulang dari masjid, Pak Sudin sudah duduk di bangku teras rumah Pak Ustadz. Pak Sudin, dah lama nunggu nih," sapa Pak Ustadz kepada Pak Sudin. "Belum Pak, baru saja," jawab Pak Sudin seraya sedikit membungkukkan badannya tanda hormat kepada Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz dan Pak Sudin masuk ke dalam rumah. "Jadi bagaimana hasil berembuknya dengan keluarga Pak?" Pak Ustadz memulai obrolan. "Alhamdulillah Pak, keluarga semuanya setuju. Karena kasihan Hartinem Pak," ujar Pak Sudin dengan raut terlihat sedih. "Baiklah kalau begitu, sekarang kita ke rumah Bapak," ujar Pak Ustadz. Singkat cerita, Pak Ustadz berangkat ke rumah Pak Sudin. Setibanya di rumah Pak Sudin, terlihat sudah berkumpul keluarganya menunggu kedatangan Pak Ustadz. Sebelum memulai ritual doa bersama memohon kepada Allah untuk kesembuhan atau kelancaran, jika memang sudah saatnya Mbak Hartinem kembali ke haribaan ilahi. Pak Ustadz meminta segelas air putih lalu diletakkan di tengah ruangan itu. Ritual pembacaan doa yang diawali pembacaan surah Yasin yang dipimpin oleh Pak Ustadz selesai. Lalu Pak Ustadz mengambil gelas yang berisikan air putih tadi. Lalu beliau berbicara di hadapan seluruh keluarga Pak Sudin. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah melaksanakan doa bersama buat Mbak Hartinem. Memohon yang terbaik buat Mbak Hartinem yang sedang sakit keras. Sekarang di tangan saya ada segelas air putih yang sudah kita doakan tadi. Air putih ini semoga bisa jadi obat buat Mbak Hartinem. Jika umurnya Mbak Hartinem masih panjang, setelah diminumkan air ini, insya Allah Mbak Hartinem akan sembuh. Namun jika memang umurnya sudah dekat, maka akan dimudahkan jalannya. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, setuju?"
Demikian ujar Pak Ustadz memberikan penjelasan kepada pihak keluarga. Lalu secara bersamaan pihak keluarga menjawab, "Setuju Pak Ustadz." Dengan diawali kalimat Bismillahirrohmanirrohim, lalu Pak Ustadz meminumkan air putih itu ke Mbak Hartinem dengan menggunakan sendok sebanyak 3 kali. Kemudian Pak Ustadz meminta bantuan kepada istrinya Pak Sudin, yaitu Bu D. Mbak Hartinem, untuk mengusapkan sisa air putih itu ke tubuh Mbak Hartinem yang terbaring tak berdaya itu. Usai mengusapkan air doa, lalu dengan disaksikan seluruh keluarganya, Pak Ustadz mulai membisikkan 2 kalimat syahadat di dekat telinga Mbak Hartinem. Seluruh keluarga menyaksikan dengan rasa berdebar dan sedih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlihat bibir pucat Mbak Hartinem bergetar pelan, seakan ia mengikuti yang diucapkan oleh Pak Ustadz. Dari sudut matanya terlihat bening air matanya menetes. Hak. Tiba-tiba saja Mbak Hartinem mengeluarkan suara pelan dari mulutnya seperti orang tersedak. Lalu terkulai, tak bergerak lagi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Ustadz mengucapkan kalimat itu. Tentu saja semua keluarga faham artinya apa. Seketika mulai terdengar isak tangis dari keluarga, terutama Bu D-nya Mbak Hartinem. Selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal duka, dan selamat jalan Mbak Hartinem. Semoga bahagia di sisinya. Pak Ustadz memanggil Pak Sudin karena ada hal yang perlu disampaikan. Pak Sudin pun mendekat dan bertanya, "Ada apa Pak?" tanyanya kepada Pak Ustadz. "Begini Pak, coba pergi ke puskesmas saat ini juga. Minta tolong ke dokternya untuk mengecek Mbak Hartinem untuk memastikan kondisi Mbak Hartinem," ujar Pak Ustadz ke Pak Sudin. "Baik Pak Ustadz," jawab Pak Sudin tanda setuju. Lalu ia berbicara kepada salah seorang keluarganya untuk pergi ke puskesmas tempat. Tak lama berselang, dokter dari puskesmas itu datang dan langsung mengecek Mbak Hartinem. Tak memakan waktu lama dokter itu melakukannya. Lalu dokter itu menjelaskan ke Pak Sudin dan Pak Ustadz bahwa Mbak Hartinem sudah tiada. Sebenarnya dari tanda atau ciri-cirinya Pak Ustadz sudah tahu jika Mbak Hartinem sudah pergi. Namun beliau tidak mau gegabah, makanya dipastikan dengan keterangan medis. Singkat cerita, sore itu juga jenazah dimandikan serta dikafani. Berhubung tidak ada lagi keluarga yang ditunggu, kesepakatan pihak keluarga jenazah segera dikebumikan. Setelah sholat maghrib. Setelah sholat fardu maghrib, jenazah dikebumikan dengan rasa haru. Banyak kaum ibu menangis karena semua tahu bagaimana kisah hidup almarhumah. Malam itu juga menjadi malam pertama dilaksanakan takjiah di rumah Pak Sudin. Para warga tetangga berdatangan ke rumah Pak Sudin untuk melaksanakan takjiah atau tahlilan. Berdoa untuk almarhumah Mbak Hartinem. Tak lama pelaksanaan takjiah pun selesai, lalu warga pun kembali ke rumah masing-masing. Keesokan paginya terdengar desas-desus bisik-bisik warga yang mengatakan bahwa ia tadi malam sepulang dari takjiah. Keesokan paginya terdengar desas-desus
Bisik-bisik warga yang mengatakan bahwa ia tadi malam sepulang dari tahlilan atau takjiah ketika melewati rumah Mbak Hartinem yang saat itu dihuni Hartini dan Trisno, melihat penampakan Mbak Hartinem tengah berdiri di halaman menghadap rumah itu. Ada pula yang mengaku melihatnya tengah duduk di bangku depan rumahnya. Aku membengi ndeleng Mbak Hartinem ngadeg ning arepe omahe Trisno. Tiba-tiba Pak Husdi berbicara ke Pak Slamet yang saat itu tengah istirahat di pondok kebunnya. Masa iyo Pak, Hartinem kan udah ninggal. Mungkin sampean salah lihat. Pak Slamet menimpali ucapan Pak Husdi. Sumpah Pak, aku ndak bohong. Pak Husdi bersumpah dan berusaha untuk meyakinkan bahwa apa yang dia lihat itu benar, tidak salah lihat. Pak Slamet tidak menimpali lagi, ia hanya diam, seperti tengah memikirkan sesuatu dengan wajah tertunduk. Pak Slamet berbicara dengan pelan. Kasihan ya Hartinem, hidupnya menderita sampai ajal menjemputnya. Pak Slamet terlihat sedih karena Hartinem adalah keponakannya juga, yaitu anak saudara tertuanya. Malam terasa begitu sunyi di desa itu. Hujan rintik membasahi bumi secara perlahan. Tiada bulan juga tiada bintang, gelap dan hening. Ditambah lagi desas-desus cerita warga desa yang mengatakan melihat penampakan Mbak Hartinem, tentu saja semakin menambah kesunyian di desa itu. Di rumahnya Pak Sudin, warga berkumpul tengah khusyuk melaksanakan tahlilan. Ya, malam itu memang malam ketiga Mbak Hartinem meninggal. Setengah jam berlalu, tahlilan pun usai. Warga tetangga setempat duduk sambil ngobrol dan menikmati hidangan ringan yang disuguhkan keluarga Pak Sudin. Tiba-tiba saja Pak Sudin berbicara kepada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, akhir-akhir ini saya mendengar cerita dari warga. Katanya banyak yang melihat kalau keponakan saya itu sering menampakkan diri. Ya, walaupun saya belum pernah melihatnya, tutup cerita Pak Sudin. Begini Pak, juga yang lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Sudin yang mungkin mewakili yang lain. Saya pastikan yang warga lihat itu bukan Hartinem, melainkan jin yang menyerupai Hartinem, supaya warga takut dan akhirnya membawa kita ke hal yang syirik. Jadi kita jangan takut, justru kita doakan saja terus Hartinem supaya husnul khotimah. Tutup Pak Ustadz. Para warga dengan serius mendengarkan penjelasan Pak Ustadz dan faham apa yang disampaikannya. Warga pun terlihat lega, lalu melanjutkan dengan minum kopi serta obrolan lain. Di dapur ibu-ibu melakukan hal yang sama dengan bapak-bapak yang duduk di ruang keluarga. Bu Sudin, kopinya habis. Kalau masih ada, tambah lagi ya kopinya. Dari ruang keluarga, seseorang memanggil Bu D meminta tambahan kopi karena kopi yang di teko sudah habis. Iya bentar, aku beli kopi dulu ke warung, kopinya habis, jawab Bu Sudin. Lalu dengan membawa senter, Bu Sudin pergi ke warung Mbak Jadem yang tentunya melewati rumah Pak Ustadz dan rumahnya Hartini yang dulunya rumah Mbak Hartinem. Dengan menggunakan senter dan payung, Bu D berjalan kaki melewati rumah itu. Tepat ketika melewati rumahnya Mbak Hartinem, tiba-tiba saja ada yang menyapanya. Mau beli kopi ya Bu D? Sontak Bu D Sudin terkejut, lalu
memalingkan mukanya ke sumber suara itu yang terdengar dari sebelah kirinya. Kaget aku, Nduk. Lah ngopo kowe udan-udan ngene kok nang jobo? Jawab Bude Sudin yang sesaat menghentikan langkahnya. Namun seseorang yang bertanya tadi tak menjawab, hanya diam menundukkan wajahnya. "Ya wes, aku ke warung dulu ya." Lalu Bude melangkah lagi hendak ke warung membeli kopi. Astagfirullah. Seketika Bude menghentikan langkahnya kembali. Ia berdiri tegak tak bergerak. Tubuhnya gemetaran, dalam hatinya ia berkata, Itu kan Hartinem." Lalu Bude terjatuh tak sadarkan diri. Kembali ke rumah Pak Sudin, jamaah yang masih mengobrol seusai melaksanakan tahlilan berangsur berpamitan. Selain malam mulai larut, kopi yang ditunggu pun tak kunjung datang. Demikian pula dengan Pak Ustadz dan Pak Husdi. Beliau terlebih dahulu berpamitan untuk pulang. Mereka berjalan berdampingan karena yang membawa senter hanya Pak Husdi. Singkat cerita, tibalah di depan rumahnya Pak Ustadz. Ustadz berpamitan kepada Pak Husdi serta sebagai basa-basi menawarkan ke Pak Husdi untuk mampir. "Mampir dulu Pak," ujar Pak Ustadz ke Pak Husdi. "Makasih Ustadz, udah malam. Lain kali saja," jawab Pak Husdi. Pak Ustadz pun kemudian menuju pintu rumahnya. Namun belum lagi pintu itu diketuk, tiba-tiba, "Astagfirullah, Ustadz!" Terdengar suara teriakan Pak Husdi yang memang belum jauh dari depan rumah Pak Ustadz. Sontak mendengar teriakan itu, Pak Ustadz terkejut. Dengan setengah berlari, ia menuju teriakan itu. "Ada apa Pak Husdi?" tanya Pak Ustadz panik. Dengan senter di tangannya disorotkan ke arah jalan tanah yang becek karena diguyur hujan. "Ini Ustadz, Bu Sudin, saya lihat tergeletak di sini," jawab Pak Husdi dengan suara gugup. "Ya Allah, kenapa ini? Ayo kita angkat bawa ke rumah saya," ujar Pak Ustadz. Lalu tubuh Bude atau istrinya Pak Sudin digotong, dibawa ke rumahnya Ustadz. Di rumah Pak Ustadz, Bude dibaringkan. Terlihat Umi sigap mengambil handuk dan seember kecil air, lalu membersihkan tubuh Bude karena tubuhnya Bude berlumuran tanah. "Cepat, Pak Husdi, kabarin Pak Sudin." Pak Ustadz menyuruh Pak Husdi memberikan kabar kalau Bu Sudin tergeletak pingsan di jalan. Pak Husdi tanpa bicara lagi langsung pergi. Setelah bersih tubuhnya Bude, lalu Umi mengurut keningnya Bude dengan minyak kayu putih. Tak lama kemudian Bude pun sadar. Tentunya ia bingung dengan sekelilingnya. Sedang di mana saat itu? Bude berusaha bangun namun Umi mencegahnya. "Udah baring aja dulu Bu Sudin. Barusan Pak Husdi menemukan ibu pingsan di jalan. Kenapa sebenarnya Bu?" tanya Umi. Bude tak menjawab. Ia hanya menangis dengan raut wajah ketakutan. Lalu Umi memberikan segelas air putih ke Bu Sudin. Setelah minum, Bu Sudin terlihat sedikit tenang dan ia pun sudah bisa duduk dengan tenang. Lalu Bu Sudin menceritakan semua yang ia alami ke Umi dan Pak Ustadz. Tak lama kemudian Pak Sudin datang, lalu membawa Bu Sudin pulang. Malam ke-7 pasca Mbak Hartinem meninggal. Seperti biasa, di rumah Pak Sudin melaksanakan tahlilan dan itu malam terakhir dilaksanakannya tahlilan. Malam itu sama seperti malam sebelumnya, selalu saja hujan, walau tidaklah deras dan hanya gerimis, namun cukup membuat suasana mencekam. Hartini saat itu hanya berdua dengan bayinya di rumah. Trisno malam itu tengah ikut tahlilan mantan istrinya di rumah Pak Sudin. Tiba-tiba saja Hartini merasakan perutnya mules
dan ingin buang hajat ke WC. Ada rasa takut keluar rumah karena memang pada saat itu WC dan kamar mandinya jauh terpisah dari rumah yang terletak kira-kira 10 meter dari pintu dapur. Namun sakit perutnya tak dapat ditahan lagi dan ia tetap harus segera ke WC. Akhirnya Hartini nekat memberanikan diri dan pergi buang hajat. Ia tinggalkan bayinya di kamar yang tengah tidur pulas. Dengan segera Hartini menyelesaikan hajatnya karena ia mendengar suara tangisan bayinya. Setelah selesai Hartini segera kembali ke dalam rumah. Lalu ia menuju kamar yang pintunya hanya menggunakan gorden alias tak berdaun pintu. Dengan tergesa-gesa Hartini menyibakkan kain gorden pintunya dan hendak masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba saja Hartini hanya bisa berdiri tegak dengan mulut dan mata terbuka lebar. Bagaimana tidak, saat itu Hartini melihat sesosok perempuan tengah terbaring dengan posisi miring menghadap bayinya. Rambut sosok itu tergerai basah awut-awutan. Matanya menatap kosong ke arah bayinya Hartini. Pakaiannya sosok itu berwarna putih kotor dan basah. Mbak Hartinem. Hartini terkulai lemas, terjatuh di lantai dan Hartini pun tak sadarkan diri. Di rumah Pak Sudin, Trisno terlihat gelisah. Entah kenapa hatinya saat itu sangat mengkhawatirkan anak dan istrinya. Sesaat selesai tahlilan, Trisno pun langsung berpamitan pulang. Setibanya di rumah, Trisno mengetuk pintu rumahnya seraya memanggil Hartini. Har, buka pintunya, Mas pulang nih. Namun tak ada suara jawaban dari dalam atau membukakan pintu untuknya. Hanya suara tangis bayinya yang ia dengar. Trisno semakin tak enak perasaannya. Lalu Trisno memutuskan untuk mendobrak pintu rumahnya. Bruak! Dengan sekali dobrakan saja, pintu itu terbuka lebar. Dengan tergesa-gesa, Trisno langsung masuk ke dalam rumahnya dan menuju kamar yang terdengar tangis bayinya dari dalam. Astagfirullah, kenapa kamu Har? Trisno terkejut melihat Hartini tergeletak di depan pintu kamarnya. Tentunya menyulitkan langkah yang hendak masuk ke kamar. Trisno pun berusaha mengangkat tubuh istri barunya dari depan pintu dan hendak dibawa masuk ke dalam kamar. Setelah dipangku dan melangkah masuk ke dalam kamar, tubuh Hartini terjatuh, terhempas di lantai dari pangkuan Trisno. Dek, Hartinem. Hanya kata itu yang keluar dari mulut Trisno. Sekujur tubuh Trisno gemetaran, lututnya terasa lemas. Trisno dengan mata melotot memandang ke atas dipan, di mana anaknya tengah menangis. Di samping bayinya ia melihat sosok perempuan yang ia kenal bertahun-tahun. Wajah perempuan itu putih pucat, matanya terlihat putih semua. Ya, dialah Mbak Hartinam, mantan istrinya yang telah ia sakiti hingga ajal menjemputnya. Mbak Hartinem secara perlahan bangkit dan duduk di tepi dipan itu. Mulutnya tertutup rapat, namun Trisno mendengar Hartinem berbicara. Sampai hati kamu menyakitiku, Mas. Aku tidak terima kau perlakukan seperti ini. Tiba-tiba Trisno merasakan sakit di bagian lehernya. Trisno merasakan lehernya ada yang mencekik dengan kuat. Cukup nak, jangan kami ikuti amarahmu. Kembalilah ke alammu, biar kami yang menyelesaikan semua ini. Tiba-tiba saja terdengar suara keras dan ternyata itu Pak Ustadz
dengan Pak Sudin sudah berdiri di pintu kamar itu. "Iya nduk, sing sabar, kembalilah ke alammu dengan tenang." Pak Sudin pun ikut berbicara. Seketika penampakan Hartinem pun hilang, menyisakan aroma bunga Kamboja. Saat di rumah Pak Sudin, Pak Ustadz sudah memperhatikan sikap Trisno yang terlihat gelisah. Lalu ketika Trisno dengan terburu-buru pamit, Pak Ustadz diam-diam mengajak Pak Sudin untuk mengikuti Trisno karena Pak Ustadz merasakan bakal terjadi sesuatu hal. "Pak Sudin, tolong urusin Trisno, saya mau ikutin Hartinem." Pak Ustadz memerintahkan Pak Sudin urusin Trisno dan anak istrinya. Sementara Pak Ustadz pergi untuk mengikuti Hartinem. Lalu Pak Ustadz keluar rumah Trisno menuju ke rumahnya. Tak lama berselang, Pak Ustadz keluar lagi dengan membawa senter dan sebotol air putih. Pak Ustadz berangkat bersama anak laki-lakinya yang bernama Dayat, yaitu Kang Asep Hidayat ya. "Mau kemana kita, Pak?" Sambil terus melangkah, Dayat bertanya ke ayahnya. "Udah, diam saja, ikuti saja Bapak," jawab Pak Ustadz singkat. Dayat pun dengan tak bertanya-tanya lagi terus berjalan mengikuti ayahnya di kegelapan malam yang dingin dan sunyi, mengikuti ayahnya. Hingga tibalah di suatu area yang masih banyak semak belukar. Terlihat gundukan-gundukan tanah yang di atasnya tertancap kayu sebagai tanda. Ya, itulah area pemakaman. Pak, ini kan kuburan. Mau ngapain kita ke sini?" Kembali Dayat bertanya dengan suara pelan dan bergetar. Tanda rasa takut mulai merasuki jiwanya. Pak Ustadz tak menjawab pertanyaannya. Pak Ustadz terus berjalan di celah-celah pemakaman itu. Lalu berhenti di satu makam yang terlihat masih baru. Bunga-bunga yang bertaburan di atasnya mulai terlihat layu berwarna kecoklatan. Tanpa disengaja, Dayat mengarahkan cahaya senternya ke bagian nisan kuburan yang terbuat dari kayu. Tertera satu nama di nisan kayu itu, Hartinem binti Sukirman. Sontak Dayat terkejut dan membalikkan badannya, lalu berlari pergi secepat yang ia bisa. Namun entah kenapa Dayat hanya bergerak di tempat saja, tak dapat melangkah jauh. Napasnya tersengal-sengal. Tanpa sengaja ia memalingkan mukanya ke belakang. Ternyata kain sarung yang ia silangkan di badannya dipegang ayahnya. Pantas saja Dayat tak dapat berlari jauh. "Mau kemana? Sini, diam." Dengan santai ayahnya bertanya dan menyuruh duduk di sampingnya. Dayat tak menjawab. Dengan berat hati dan napas masih memburu, akhirnya ia duduk kembali di samping ayahnya yang fokus berdoa menghadap makamnya Mbak Hartinem. Pak Ustadz khusyuk membaca doa dan Dayat hanya mengaminkan saja sambil terus celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan. Entahlah apa yang ia lihat. Setelah selesai berdoa, Pak Ustadz menyiramkan air putih yang di botol tadi. Tiba-tiba saja dari kegelapan terdengar suara isak tangis. Tangisan itu terdengar sangat pilu seiring turunnya rintik hujan mulai membasahi kembali area pemakaman. "Sudahlah nak, yang tenang di sana. Jangan turutkan amarahmu karena itu akan dimanfaatkan jin untuk berbuat tidak baik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu serta menempatkanmu di surganya. Aku janji akan selalu mendoakanmu," bisik Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz
bersama Dayat kembali pulang, meninggalkan Mbak Hartinem dengan tenang di pembaringan terakhirnya. Selesai. Seorang laki-laki itu tidak hanya dinilai dari fisik yang gagah dan tampan, serta banyak harta saja, tapi yang benar-benar punya jiwa yang tegas dan tanggung jawab serta bijaksana, tidak pelin-pelan, bisa memimpin dan melindungi serta memberikan contoh dalam keluarganya. Lepaskanlah dengan tegas dan bijaksana jika memang sudah tidak suka, daripada dipertahankan tapi disakiti hingga membuat wanita tersiksa lahir batinnya. Demikian akhir dari kisah Mbak Hartinem dengan segala penderitaannya. Mari kita mendoakan semoga Mbak Hartinem husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung selalu Kang Asep Hidayat agar channel ini terus berkembang.